Sudah di-record. Ku tak cupu. Iya, langsung Langsung record. Oke. Iya. Oke. Kan juga HP Woi, siapa? mata di mic, woi, mata di mic, woi. Woi, mic. A9. Redmi A9. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari tim akan mempresentasikan tentang analyzing customer and business market. Ya. Tim ini beranggotakan satu ada Mas Fahmi, Aldiansyah, Mas Aditya, saya Gideon, terus ada Mas Iqbal dan ada Mbak Rizky Juwita. Oke. Next, Mas Fahmi. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang analisis pasar konsumen, ya, yang mana nantinya analisis pasar konsumen ini mempengaruhi analisis customer market di IKEA itu sendiri khususnya. Pasar konsumen adalah semua individu dari rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang atau jasa untuk keperluan konsumsi pribadi. Ya, jadi pasar konsumen ini dipengaruhi, ya, jadi oleh faktor-faktor. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor budaya, faktor sosial yang kedua, kemudian ada faktor pribadi dan ada faktor psikologis. Dari faktor budaya sendiri yang mendominasi consumer membeli suatu produk yaitu biasanya berdasarkan dari kebangsaan, agama, dan wilayah geografis. Ditunjukkan dari misalnya kebangsaan antara budaya Asia dengan budaya Eropa tentunya memiliki tingkat atau minat beli yang berbeda-beda di antara wilayah tersebut. Kemudian dari wilayah agama sendiri, pastinya ada berbagai macam agama yang mensyaratkan syarat-syarat tertentu di mana produk tersebut itu dapat dibeli dan kemudian layak untuk dibeli seperti itu. Kemudian ada faktor sosial di mana kelompok atau referensi juga berpengaruh dalam customer analisis. Jadi suatu customer itu mampu membeli suatu produk itu berdasarkan dari kelompok yang dia ada, kemudian ada keluarga dan peran serta status dalam masyarakat sosial. Jadi jika status mungkin perekonomiannya baik, jadi daya belinya juga mungkin akan lebih tinggi daripada yang status yang perekonomiannya rendah. Kemudian ada faktor pribadi, di mana ada usia, pekerjaan, kemudian ada kondisi ekonomi. Sebenarnya ini tadi juga masuk faktor sosial juga ya. Jadi sosialnya, jika sosialnya tadi itu status ekonominya tinggi, kemudian berpengaruh pada faktor sosialnya juga, pasti dia bergaulnya dengan masyarakat atau yang notabene yang memiliki pola konsumsi yang sama seperti kondisi ekonominya kayak gitu. Kemudian gaya hidupnya juga mempengaruhi pembelian, pengaruh konsumen untuk membeli suatu produk. Kemudian ada faktor psikologis, yaitu motivasi orang tersebut itu mau membeli produk di IKEA gitu. Kemudian persepsinya itu karena apa? Oh, ternyata persepsinya produk di IKEA itu bagus-bagus atau produknya lebih awet, kemudian lebih murah dan lain sebagainya. Kemudian ada pembelajaran, ada memori. Jadi pembelajaran itu adanya konsumen yang bisa membandingkan antara kualitas di produk IKEA dengan produk-produk yang lain yang pernah dibeli. Dan seperti itu. Next, Mas Fahmi. Nah, kemudian ini ada contoh tampilan ya, di mana IKEA ini juga mendesain ya, jadi mendesain tokonya sesuai yang mana nantinya sesuai dengan behavior atau pola hidup atau yang dibutuhkan oleh konsumen. Misalnya di sini sebagai contoh ada IKEA USA dengan China. Jadi USA dari desainnya sendiri IKEA mengaplikasikan ya. Jadi ada King and Queen atau twin size di mana gedung ini lebih familiar ya di masyarakat Eropa, sehingga gedung ini itu juga mengimplementasikan sofa-sofa yang besar, kemudian ada lemari-lemari yang nuansa Eropa, kemudian ada gelas-gelas yang besar yang notabene barang-barang tersebut itu laku di pasar Eropa. Kemudian berbeda dengan IKEA sendiri mendeserve atau membuat tampilan dari store-nya itu layout-nya seperti typical Chinese apartment ya, jadi apartemen. Jadi bangunan-bangunan di Cina, kemudian
di dalamnya itu kita dapat melihat kalau ada beberapa section di sana yang membagi antar barang. Jadi di Cina itu juga ada tempat di mana satu section itu dibedakan dengan section yang lain. Misalnya lemari, kemudian dibedakan dengan kursi, meja, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga lokasinya ini dekat dengan transportasi publik. Ya. Transportasi publik sehingga jangkauan untuk toko ini juga relatif lebih mudah daripada toko-toko yang lain. Ya, selain IKEA. Oke, Mas bisa di next ya. Oke, jadi proses keputusan pembelian konsumen ini yaitu untuk memahami gimana sih faktor-faktor tersebut itu mempengaruhi konsumen. Jadi pemasar harus mengetahui dan memahami yang pertama siapa yang mau beli produk atau jasa IKEA. Kemudian apa kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi IKEA sendiri selain menyediakan barang-barang yang rumah tangga, IKEA juga dilengkapi dengan peralatan-peralatan lainnya. Kemudian kapan mereka bisa membeli, kemudian di mana pastinya di tempat yang lokasinya mudah dijangkau gitu. Untuk menarik atau di sini probabilitas konsumen untuk pembeliannya lebih besar di tempat-tempat yang strategis ya, yang bisa dijangkau oleh konsumen. Bagaimana produk jasa dipahami oleh konsumen. IKEA juga bisa mengedukasi konsumennya dengan menaruh pada pamflet, iklan, dan lain sebagainya, di mana media tersebut digunakan untuk diperkenalkan ke konsumen agar konsumen bisa paham seperti itu. Dan mengapa pelanggan membeli merek tertentu? Ya, salah satunya ya keunggulan yang dimiliki IKEA yang menjadi alasan mengapa IKEA layak untuk menjadi sasaran utama pembelian konsumen seperti itu. Ya, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Saudara Aditya Putra. Ya. Oke, saya akan melanjutkan dari penjelasan dari Mas Gideon tadi. Jadi yang akan saya jelaskan adalah tentang analisis pasar bisnis. Pasar bisnis adalah semua organisasi yang membeli barang atau jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual kembali atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung. Jadi di sini jelas sekali bahwa IKEA telah menjalankan pasar bisnis dengan sangat bagus, bahwasanya store-nya IKEA udah tersebar hampir di seluruh dunia. Yang di Indonesia sendiri pun sekarang udah ada 2 store, yang pertama ada di Jakarta, yang kedua baru dibangun itu ada di Bandung. Next. Faktor yang mempengaruhi pembeli bisnis. Di sini jelas sekali faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu biasanya bisa dibagi bermacam-macam tergantung dari faktor pekerjaannya apa, keadaan ekonominya bagaimana, terus gaya hidupnya, kepribadian, dan konsep diri. Jadi misalkan ketika seseorang memiliki pekerjaan X sebagai banker, pasti barang-barang yang dibutuhkan pun juga sangat berbeda jika dia sebagai pekerja dengan bidang yang lainnya, kayak gitu. Jadi makanya IKEA pun produknya sangat begitu komplit dan bermacam-macam sekali yang dihasilkan IKEA sendiri itu. Yang kedua, faktor pribadi. Faktor pribadi adalah bagaimana IKEA menciptakan sebuah produk yang sangat bagus sekali buat kebutuhan rumah tangga. Misalkan ketika dia di rumahnya konsepnya adalah konsep minimalis tropis, dan IKEA pun juga menyediakan barang-barang tersebut. Jadi pribadi seseorang sangat berbeda-beda, apalagi dengan kultur yang berbeda-beda juga. Jadi misalnya kalau orang pribadi yang tinggal asli orang Indonesia dengan orang yang di Malaysia, pasti juga barang-barang juga sangat berbeda sekali. Next. Nah, historis IKEA itu sendiri. IKEA terbentuk di tahun 1943, yang mana di tahun 1943 Ikvar Kamprad sebagai pendiri IKEA tersebut mendaftarkan perusahaannya yang bernama IKEA, yang merupakan kepanjangan dari I untuk Ikvar, K-nya untuk Kamprad, E untuk elemen
tarif atau nama peternakan keluarganya, dan A adalah untuk Agunarit. Dan ketika tahun 1948, IKEA memperkenalkan perabot modern penuh gaya pada rangkaian produknya. Di tahun 1951, katalog IKEA pertama didistribusikan secara gratis hingga hari ini. Di tahun 1951, katalognya mulai tersebar di seluruh dunia. Di tahun 1956, perabot yang dirangkai sendiri sejak ini menjadi bagian dari konsep IKEA. Paket-paket berbentuk daftar mengurangi biaya transportasi maupun kerugian. Artinya, harga lebih murah bagi pelanggan IKEA. Di 1958, toko IKEA pertama dibuka di Almut, Swedia. Dan di tahun 2012 sampai sekarang terdapat udah hampir 375 store yang tersebar di 46 negara, yang mana itu ada di benua Eropa, Amerika Utara, Asia, dan Australia. Lanjut. Konsep bisnis, visinya menciptakan kehidupan sehari yang lebih baik banyak orang. Ini yang kedua adalah ide bisnis. Ide bisnis yang kayak apa? Menawarkan berbagai rancangan yang didesain dengan baik, produk perabotan rumah tangga yang fungsional dengan harga yang sangat rendah sehingga sebanyak mungkin orang akan mampu membelinya. Makanya IKEA sangat terkenal dengan konsep yang futuristik, yang sangat simpel, elegan, tapi dengan harga yang sangat murah sekali dan bisa dijangkau oleh masyarakat umum. Next. Konsep IKEA untuk banyak orang. Konsep IKEA dimulai dengan ide menyediakan berbagai produk perabotan rumah yang terjangkau bukan hanya untuk beberapa orang, tapi bagi banyak orang hal ini dicapai dengan menggabungkan fungsi, kualitas, desain, dan nilai selalu dengan pemikiran kesinambungan. Konsep IKEA ada di setiap bagian dari perusahaan, dari desain, sumber daya, pengepakan, dan distribusi melalui model bisnis kami. Jadi IKEA itu juga awal mulanya dijual produknya secara online. Makanya ketika ada e-katalog pun mereka sangat detail sekali bagaimana proses pengepakan, bagaimana cara proses distributnya, pengirimannya sampai ke daerah-daerah yang memang bisa dijangkau oleh IKEA itu sendiri. Yang mana setiap katalog yang dikasih IKEA itu begitu sangat detail, dari mulai harga, beratnya, bentuknya, terus cara perangkaian produknya pun udah lengkap di dalam boxnya IKEA itu sendiri. Makanya sampai sekarang ini IKEA udah memiliki 375 toko di 46 negara. Oke. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Pasar untuk konsumennya sendiri, yang dimana pasar untuk konsumennya sendiri ini meliputi 3 hal. Yang pertama, untuk brand IKEA sendiri. Nah, ini dibangun atas hubungan dengan konsumen. Yang kedua, visi, ide bisnis, dan penataan pemosisian pasar menyediakan kerangka kerja untuk semua komunikasi pemasaran IKEA di seluruh dunia. Dan yang ketiga, komunikasi pemasaran IKEA menggunakan prinsip-prinsip utama, yakni kalau dilihat ini IKEA mengusung 5 pilar yang nanti akan dijelaskan untuk membangun hubungan dengan pelanggan dan memberikan pemahaman tentang bagaimana mereka memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian next. Nah, selanjutnya untuk segmentasi dalam customer untuk IKEA sendiri, yang pertama di sini ada low dan high retail. Jadi untuk IKEA sendiri segmentasinya ini general, jadi tidak segmented, yang dimana untuk low retailnya sendiri atau untuk harga yang murah sendiri mereka menyasar pada student atau mahasiswa atau mungkin yang masih belajar, kemudian family, kemudian single ini orang yang
masih belum berkeluarga begitu. Yang dimana di sini terbagi atas 4. Yang pertama geografi, kemudian demografinya itu sendiri, kemudian dalam psikografi, dan yang keempat adalah product relate. Yang dimana dalam penentuan tinggi atau di sini kalau untuk low retail berarti untuk harga yang rendah atau pasar yang rendah. Kemudian untuk high retailnya sendiri di sini ada family sama profesional, yang dimana kalau kita ketahui untuk dua unsur tersebut ini memiliki atau biasa kita kenal dengan menengah ke atas ya, karena di sini sudah mempunyai income yang cukup gitu. Next. Nah, untuk customer profile-nya sendiri di sini menurut jurnal yang ditemui ya, di sini ada IKEA menentukan bahwasanya di sini yang berbelanja di IKEA ini orang yang asik, kemudian orang yang suka desain, dan terlihat dari ciri khas desainnya IKEA yang unik-unik begitu ya. Terus kemudian orang yang minimalis, lihat dari flat packagingnya, yang dimana kalau kita mau beli barang-barang di IKEA itu semuanya itu flat packaging gitu loh. Jadi terlihat unik dari kemasan itu sendiri. Dan juga tentunya orang yang suka ngerakit ya, ngerakit. Nah, ini customer profile dari IKEA itu sendiri gitu. Next. Untuk selanjutnya diteruskan oleh Mas Aldi. Oke, untuk analisa pelanggan, pasar pelanggannya dari IKEA sendiri, dari riset yang kita lakukan, kurang lebih 50% dari pelanggan IKEA itu pergi ke IKEA 1-3 kali dalam 1 tahun. Kebanyakan mereka itu adalah keluarga, biasanya keluarga baru yang baru memiliki anak. Mereka akan pergi ke IKEA untuk membuat desain dari kamar dari anak-anak mereka. Kemudian untuk seperti mahasiswa atau pekerja yang masih single, itu mereka mendesain kamar kosan atau kamar apartemen mereka itu dari produk-produk IKEA, karena produk IKEA itu sangat mudah dilakukan untuk saling mencampur atau mix and match ya, dari produknya yang simple. Kemudian mereka juga bisa mengeksplorasi kreasi mereka, dan mereka pun bisa secara parsial membeli bagian-bagian dari setiap produk mereka gitu. Kemudian ya kebanyakan yang datang juga itu adalah laki-laki muda atau masih single, biasanya di umur 18 sampai 25 tahun, di mana mereka masih mempersiapkan keluarga kecil mereka, atau misalnya mereka masih bekerja, masih hidup di apartemen atau di kosan gitu, mereka datang ke IKEA. Selanjutnya secara gimana perilaku para pembeli IKEA itu, mereka datang ke toko selain setelah mereka melihat di websitenya IKEA, mereka akan membandingkan dengan produk lain. Kemudian karena mereka datang ke toko itu, mereka akhirnya bisa juga melihat kualitas dari barang-barang yang di IKEA tawarkan. Kemudian mereka juga membandingkan barang IKEA ini murah atau tidaknya. Kemudian setelah itu mereka bandingkan murah tidaknya, mereka akan memilih barang-barang mana saja yang akan mereka beli, karena ciri-ciri barang IKEA. Mas, langsung wis dekas. Oke, selanjutnya mereka akan datang ke toko itu, akan
memplanningkan atau merencanakan datang ke toko itu mau ngapain aja. Pasti sehari sebelumnya atau beberapa hari sebelum mendatangi toko, mereka itu pasti akan memplanningkan apa saja yang mereka beli. Mereka biasanya untuk customer IKEA yang sekarang banyak melihat di website IKEA terlebih dahulu, kemudian bersiap-siap untuk melis barang-barang apa saja yang kiranya cocok dengan mereka. Setelah mereka pilih, mereka akan datang ke toko, kemudian di toko itu store-nya sudah ditata sedemikian rupa sehingga mereka akan melewati alur di mana barang-barang itu ditempatkan. Jadi di toko IKEA pun sudah memberikan peta di mana barang-barang yang akan customer pilih. Jadi setiap mereka datang, mereka akan diberikan semacam peta toko. Jadi mereka harus berjalan kemana saja sesuai dengan pilihan barang yang sebelumnya sudah mereka pilih. Gitu. Kemudian mereka customer juga ada beberapa customer yang tidak suka terlalu banyak dicampuri urusannya saat memilih barang atau ditawari oleh customer service. Mereka akan hanya bertanya ke customer service di mana tempatnya atau misalnya barang apa tersedia atau tidak. Tapi customer IKEA ini kebanyakan mereka tidak mau terlalu dicampuri atau biasanya itu ada yang nggak suka dicampuri waktu pemilihan barang saat belanja di toko. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, ini selanjutnya adalah IKEA untuk bisnis. Jadi IKEA itu benar-benar mengerti apa yang bisnis yang sedang dibutuhkan oleh bisnis. Jadi di IKEA untuk bisnis mereka menawarkan beragam layanan agar customer itu dapat menggunakan waktu dan anggaran secara lebih efisien. Jadi untuk registrasinya pun mereka tidak membebankan biaya, baik untuk biaya pendaftaran maupun biaya secara berkala. Jadi untuk cara pendaftarannya pun untuk IKEA Bisnis dia hanya butuh SIUP TDP, jadi seperti standar bisnis saja. Dan itu pun bisa diakses langsung melalui websitenya IKEA. Kemudian IKEA sendiri dia membuka layanan pre-order. Jadi sebagai anggota IKEA untuk bisnis, customer dapat memesan produk dalam jumlah besar dengan sistem pre-order sebelumnya. Untuk pembayaran pun mereka tidak harus tunai, jadi bisa melalui transfer bank atau menggunakan kartu kredit. Untuk IKEA Bisnis juga berfokus pada 5 segmen usaha seperti perkantoran, kemudian retail, hospitality seperti hotel, restoran, kafe, properti, residensial, hingga tempat rekreasi. Kemudian IKEA juga menyediakan interior planning service, di mana konsultasi biayanya itu gratis, tidak dikenakan biaya juga. Kemudian next. Nah, ini untuk democratic desainnya. Jadi IKEA sendiri dia membuka 2 peluang usaha, franchising sama berupa anak perusahaan. Kalau untuk expansion franchising, IKEA lebih mendekati pasar risiko yang tidak diketahui, kemudian relatif kecil dan tinggi dengan waralaba. Franchise sendiri harus membawa barang-barang dasar, tetapi untuk merancangnya itu memiliki kebebasan secara bauran produk. Kemudian untuk kantor terpusat lebih dalam proses seleksi dan memberikan nasihat. Sedangkan kalau untuk mempertahankan layanan, kualitas dan standar logistik, waralaba individu diaudit secara berkala dan dibandingkan dengan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Jadi IKEA itu dikembangkan melalui pendekatan democratic design.
Desainer IKEA yang bermarkas di Swedia tidak hanya memproduksi mebel, tapi juga memperhatikan bentuk, fungsi, kualitas, dan harga terjangkau. Untuk IKEA sendiri, dia mengklaim produknya semua itu ramah lingkungan dan aman bagi anak-anak. Jadi mereka melakukan uji coba sebelum menjual barang kepada konsumen. Dan mereka bekerja sama dengan anak-anak untuk membantu mengevaluasi dan menguji produk IKEA. Hampir semua produk furniture dan perabot besutan IKEA bertema modern, kemudian kombinasi antara garis desain sederhana, kemudian semburan warna, terus pola yang unik membuat kursi, meja, atau sofa membuat lebih menarik bagi para pencinta desain atau kaum muda yang baru berkeluarga. Sedangkan selain mengusung democratic design, IKEA juga memperkenalkan konsep do it yourself. Jadi konsumen lebih mengambil sendiri barang yang diinginkan. Dan mereka juga bisa merakit sendiri rak, kursi, tempat tidur, bahkan lampu yang telah mereka beli. Kemudian next. Nah, ini untuk demographic desainnya, IKEA memiliki 5 pilar. Jadi dari bentuk, kemudian fungsi, kualitas, keberlanjutan, dan harga terjangkau. Kalau untuk dari sisi bentuk, IKEA lebih memilih untuk sisi praktisnya. Jadi setiap produk IKEA menampilkan desain yang baik, menarik, dan nyaman saat digunakan. Untuk fungsinya sendiri, IKEA fokus dalam mendesain dan membuat produk yang bermanfaat dan dapat memudahkan aktivitas konsumen sehari-hari. Nah, untuk kualitasnya, IKEA memastikan bahwa semua produknya berkualitas dan tahan lama dan telah melalui uji tahap kualitas yang ketat dan juga menerapkan garansi jangka panjang. Kemudian untuk citra mereknya juga sendiri, IKEA mempertahankan citra merek yang ramah pelanggan. Jadi hal itu merupakan sumber utama keunggulan kompetitif mereknya IKEA. Dengan berfokus pada pengalaman pelanggan yang superior dan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, jadi IKEA telah mencapai posisi berbeda untuk dirinya sendiri di pasar perabotan rumah global. Kemudian untuk keberlanjutan, aspek keberlanjutan diterapkan setiap langkah pembuatan produk IKEA. Jadi mulai dari bahan baku yang ramah lingkungan sampai penggunaan produknya berdampak baik pada lingkungan saat berada di tangan konsumen. Kemudian untuk harganya pun terjangkau. IKEA berfokus pada inovasi untuk efisiensi yang lebih tinggi di semua aspek bisnisnya. Jadi mulai dari rantai pasokan dan produksi hingga pemasaran dan penjualan. Selain itu, saluran penjualan online atau jaringan toko perusahaan, fokus IKEA adalah menawarkan layanan yang unggul dan memaksimalkan kepuasan pelanggan. Ini juga merupakan faktor kunci yang membedakan IKEA dari merek pesaing dan telah membantunya mengukuhkan dirinya sebagai pemain di bidang interior. Jadi terlepas dari strategi penetapan harga dan desain solusi perabotan rumah tangga yang luar biasa, fokus perusahaan juga pada layanan pelanggan telah menghasilkan reputasi yang lebih kuat di pasar. Dari segi biaya pun, efisiensi biaya juga merupakan sumber utama keunggulannya IKEA. Jadi rantai pasokannya juga memainkan peran kunci dalam memastikan keefektifan biaya model bisnisnya. Namun bukan berarti perusahaan mencari bahan baku berkualitas rendah dan kualitas produknya juga masih bagus. Next, Mas. Ini untuk brand inventory bisa dijelaskan oleh Mas Iqbal. Terima kasih Mbak. Di sini menjelaskan brand inventory, yaitu di sini di IKEA ini ada 4. Yang pertama ada produk range. Nah, di sini konsep utama IKEA pasti yang nomor 1 unik dan bisa dipraktikkan. Kemudian target segmennya itu beragam. Di target segmen pasarnya itu beragam. Kemudian yang kedua adalah store. Di sini di toko IKEA tersebut didesain atau berkonsep
untuk membantu konsumen bisa melihat secara visual apa saja yang dijual, jadi konsumen dapat pengalaman apa yang mau dibeli, terus apa yang konsumen inginkan. Kemudian yang ketiga yaitu katalog. Di sini IKEA sudah menyebar lebih dari 100 katalog yang disebarkan ke 28 negara dengan 38 edisi dan 17 bahasa yang berbeda. Kemudian IKEA juga juga menggunakan seperti TV, radio, dan internet untuk sebagai promosi atas produknya. Next, Mas. Di sini kemudian ada brand personality. IKEA sendiri mempunyai brand personality yang sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Nah, dan ini diantaranya yaitu yang pertama yaitu harganya murah, kemudian fungsinya yang sangat jelas dan kualitasnya baik, kemudian kemudahan berbelanja pada IKEA, dan yang paling ditonjolkan di IKEA yaitu kesuediaannya. Jadi IKEA sendiri menonjolkan IKEA Swedish tersebut. Jadi IKEA Swedia itu diutamakan pada konsep IKEA ini. Next, Mas. Nah, di sini ada 4 brand mental map-nya. Yang pertama yaitu The IKEA Way. Yang pertama adalah harganya yang murah, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian fungsional desain. Jadi desainnya itu sudah diciptakan sedemikian rupa untuk yang terbaik bagi konsumen. Kemudian pengalaman berbelanja, yaitu yang pertama yaitu showroomnya itu sudah ditempatkan berbagai contoh barang yang dijual pada IKEA tersebut. Kemudian store layout-nya juga unik. Kemudian pengalaman dari produk atau produknya itu Nordic Design, yaitu desain dari negara wilayah Eropa Timur dan Atlantik Utara. Kemudian yang flat pack furniture sama self assembly ini digunakan untuk biasanya merakit sendiri. Kemudian citra mereknya yaitu yang pertama warisan Swedia, yaitu warnanya kebanyakan biru dan kuning. Kemudian katalog, ya IKEA memberikan katalog yang sangat detail dan bisa dilihat oleh konsumen agar konsumen juga tahu semuanya apa yang akan dibelinya. Next, Mas. Di sini ada tabel, yaitu IKEA dan para pesaingnya. Untuk di sini yang IKEA mengunggulkan dari sisi web orders-nya. Jadi semua pemesanan, pembelian itu dipusatkan pada web order. Jadi di sini IKEA mengunggulkan untuk web order supaya memberikan kemudahan pada konsumen
yang akan membeli barang pada IKEA. Terima kasih. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kelas nanti malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.